Faris Ramadan, seorang mahasiswa yang ceria, tiba-tiba menghadapi drama kehidupan setelah motornya hilang secara misterius. Sertu Rahmat, pamannya yang seorang anggota Kopassus, bertekad membantu mencari keadilan untuk keponakannya. Ibda Bambang, seorang polisi yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, muncul dalam pencarian ini dengan sikap yang tak terduga. Namun, ketika Rahmat semakin dekat pada kebenaran, apa yang ia temukan membuatnya merinding, seolah semua yang dipercayainya runtuh. Faris yang awalnya hanya ingin mendapatkan motornya kembali kini berada di tengah drama kehidupan yang menggetarkan, membuat tubuhnya berguncang penuh kengerian. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Malam itu, Faris Ramadan memarkir motornya dengan hati-hati di depan kosnya yang berada di gang sempit di kawasan Bandung, sambil melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 23.15. Tanda hari itu sudah terlalu panjang baginya. Sambil memasukkan helm ke dalam tas ransel, ia sempat menoleh ke kanan dan melihat dua pria berdiri di ujung gang dengan jaket hitam. Namun ia mengabaikannya karena lelah lebih mendominasi pikirannya. Faris berjalan perlahan menuju pintu kos, menyeberangi halaman kecil yang sepi, sementara suara motor yang melintas dari kejauhan samar-samar terdengar seperti latar musik malam itu. Besok harus bangun pagi, gumamnya pelan sambil membuka pintu kamar kos yang sedikit berderit, sebelum akhirnya ia menutup pintu dan mengunci diri di dalam. Namun, ketika subuh tiba, ia membuka pintu kos dan merasa jantungnya hampir melompat saat melihat tempat motor yang biasa terparkir hanya menyisakan jejak roda yang samar di atas tanah basah. "Motor gue, mana motor gue?" serunya panik sambil berdiri terpaku. Matanya menyisir ke segala arah untuk mencari tanda-tanda keberadaan kendaraannya. Tetangganya, Pak Darman, seorang penjaga kos sebelah, mendengar teriakan Faris dan segera keluar, mendekatinya dengan ekspresi penuh penasaran. "Ada yang lihat motor saya semalam, Pak? Saya parkir di sini seperti biasa," kata Faris dengan suara gemetar, berharap jawaban Pak Darman dapat memberi kelegaan. Pak Darman mengernyitkan dahi, mengingat-ingat, lalu berkata, "Saya lihat dua orang tadi malam, bawa sesuatu besar pakai tas hitam, tapi saya kira itu penghuni kos baru." Faris menelan ludah dengan rasa cemas yang semakin menumpuk, lalu dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya untuk menghubungi pamannya, Sertu Rahmat, yang selama ini menjadi sosok andalannya. Sertu Rahmat tiba di kos Faris pagi itu dengan mengenakan jaket kulit usang yang menutupi otot-otot khas seorang anggota Kopassus, menandakan ia siap untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang efisien. "Mana lokasi terakhir motornya diparkir?" tanya Rahmat tegas sambil memeriksa sekitar, matanya menyisir area dengan ketelitian seorang penyelidik terlatih. Faris menunjuk tanah basah di depan kos, sementara Rahmat berjongkok untuk memeriksa jejak ban yang tertinggal. Dan ia menemukan rantai motor yang tampaknya sengaja dipotong dengan alat tajam. "Ini bukan pencuri amatir," gumam Rahmat pelan, sambil mengangkat rantai itu ke arah Faris dan melanjutkan. "Mereka punya alat khusus, berarti ini kerjaan kelompok." Pak Darman yang berdiri di dekat mereka menambahkan, "Saya lihat tadi malam, mereka seperti terburu-buru, tapi saya kira mereka penghuni kos." "Apa ciri-cirinya?" tanya Rahmat, yang tetap tenang meskipun pikirannya mulai mengolah berbagai kemungkinan. "Satu orang tinggi pakai jaket hitam, yang satunya lebih kecil bawa tas besar," jawab Pak Darman sambil menunjuk arah gang kecil di ujung jalan. Rahmat berdiri dan menatap Faris, lalu berkata, "Kita harus lapor polisi dulu, ini sudah masuk ranah kriminal." Faris mengangguk lemah, tapi dalam hatinya ada kekhawatiran yang tak bisa ia ungkapkan, terutama ketika memikirkan bagaimana sulitnya menemukan motornya kembali. Bersama Rahmat, mereka berangkat ke polsek terdekat dengan harapan mendapatkan bantuan. Meskipun Rahmat sudah memiliki kecurigaan bahwa pencarian ini tidak akan semudah kelihatannya. Di polsek, Faris dan Rahmat disambut oleh seorang polisi muda di meja resepsionis yang terlihat sibuk mencatat laporan lain. Sementara suasana ruangan terasa panas dan penuh dengan aktivitas kecil-kecil yang membuat Faris semakin gelisah. "Apa yang bisa kami bantu?" tanya Ibda Bambang, seorang polisi dengan perawakan kekar yang tiba-tiba muncul dari ruangannya dengan ekspresi ramah, meskipun sikapnya terasa sedikit terlalu santai. "Motor keponakan saya dicuri tadi malam, dan kami menemukan ini di lokasi," ujar Rahmat sambil menyerahkan rantai motor yang terputus kepada Bambang, berharap itu bisa menjadi petunjuk awal. Bambang melihat rantai itu sekilas, mengangguk, lalu berkata, "Kami akan masukkan ini ke dalam laporan."